Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Fandi Adrianto. Saya seorang mahasiswa semester 4 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Nah, kita sebagai hamba yang bertuhan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga pada saat ini saya mampu menyelesaikan tugas kuliah ini. Tidak lupa pula kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan kerabatnya, yang mana telah memperjuangkan Islam dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang menerang seperti pada saat ini. Oke teman-teman, pada video ini saya akan membahas dengan ringkas tentang sistem informasi. Mari kita bahas. Seperti mana yang ada pada materi, yakni pengenalan sistem informasi, perlu kita uraikan terlebih dahulu apa itu sistem. Yang pertama, definisi sistem informasi. Dilihat dari segi arti kata, sistem merupakan beberapa kelompok yang memiliki fungsi berbeda dan saling berkaitan, yang mana bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi adalah data atau fakta yang telah diproses dan telah memiliki arti yang bermanfaat, terutama dalam kebutuhan komunikasi. Berikut ini definisi menurut pakar. Yang pertama, menurut Stephen Alter pada 1992, ia menyatakan bahwa sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menurut James Hall pada 2001, ia menyatakan bahwa sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan kemudian didistribusikan kepada pemakai. Selanjutnya pada slide ini teman-teman, kita diperlihatkan tentang definisi dari sistem informasi yang diadaptasi dari Alter 1992, yang mana menunjukkan apa yang coba dilakukan oleh sistem. Dimulai dari dibentuknya suatu tujuan, yang kemudian berlanjut pada prosedur kerja, yang selanjutnya menghasilkan suatu informasi dan juga teknologi informasi, yang kemudian disampaikan atau diberikan kepada customer dan juga user. Pada slide berikut ini berisi definisi isi dari sistem informasi. Sistem informasi ada beberapa komponen, yakni mencakup manusia, teknologi informasi, prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses, yakni data yang nantinya menjadi informasi dan ditunjukkan untuk mencapai tujuan atau sasaran. Kemudian tujuan dari sistem informasi ini yakni menyajikan informasi dalam pengambilan keputusan dan sebagai kontrol perusahaan. Nah, teman-teman, pada slide ini diperlihatkan gambaran sederhana dari sistem informasi yang mana dimulai dari user, kemudian membentuk menjadi sistem informasi, lalu disimpan menjadi berkas penjualan, yang mana di kemudian itu menjadi laporan harian penjualan. Kemudian ada pula gambaran yang memperlihatkan sistem informasi yang lebih kompleks lagi, di mana sistem informasi melibatkan banyak pemakai
serta memerlukan sarana jaringan yang memungkinkan pemakainya yang nantinya tersebar di berbagai tempat, ya walaupun berjauhan tetapi dapat berbagi informasi tentunya. Baik teman-teman, pada slide ini saya akan menyebutkan kemampuan utama sistem informasi serta pengaruhnya dalam usaha ataupun bisnis, yakni yang pertama, melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dan dengan kecepatan yang tinggi. Yang kedua, menyediakan komunikasi di organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat. Ketiga, menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses. Nah, yang keempat, memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Nah, kemampuan-kemampuan di atas ini dapat mendukung sasaran bisnis yang mencakup. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Yang kedua, pengurangan biaya. Yang ketiga, peningkatan pengambilan keputusan. Yang keempat, peningkatan layanan ke pelanggan. Yang kelima, pengembangan aplikasi-aplikasi strategis yang baru. Pada slide ini teman-teman, diperlihatkan bahwa sistem informasi berhubungan dengan berbagai pemakai. Nah, di mana dalam slide ini diperlihatkan berbagai rangkaian yang membentuk suatu sistem. Kemudian, sistem informasi dan teknologi informasi mempunyai interaksi terhadap komponen-komponen penting dalam perusahaan. Nah, untuk penggambarannya dapat teman-teman lihat pada slide ini. Selanjutnya dalam slide ini saya akan menyebutkan peranan penting sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama, ia berperan penting dalam partisipasi untuk melakukan tugas-tugas. Yang kedua, mengkaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian di dalam sebuah subsistem. Yang ketiga, mengkoordinasikan subsistem-subsistem di dalam organisasi tersebut. Yang keempat, mengintegrasikan subsistem-subsistem tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya dapat teman-teman lihat pada slide ini. Di dalam sebuah bisnis tentunya ada hubungan yang terbentuk, dimulai dari pengerjaan dan pengendalian dalam sebuah subsistem seperti pengerjaan, perencanaan, pengendalian. Untuk lebih jelasnya dapat teman-teman simak pada slide ini. Baik teman-teman, pada penghujung materi ini saya akan memberikan rangkuman mengenai materi yang saya bawakan. Dapat teman-teman lihat bahwa banyak aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem informasi pada masa kini. Sistem informasi mencakup sejumlah komponen. Di dalamnya itu ada manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses, yakni data, yang kemudian menjadi informasi dan dimaksudkan untuk mencapai sasaran atau tujuan dari suatu perusahaan atau suatu organisasi. Sistem informasi memberikan nilai tambah terhadap proses, produksi, kualitas, manajemen, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah, serta keunggulan yang kompetitif. Di sini saya menunjukkan referensi yang saya gunakan dalam membawakan pembahasan mengenai materi pengenalan sistem informasi. Demikian pembahasan mengenai sistem informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Apabila terdapat penulisan ataupun kata-kata yang salah,
mohon dimaafkan ya teman-teman. Sesungguhnya kebenaran serta kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sekian dari saya teman-teman. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.